Jam 8 malam, Dion langsung pergi ke klub. Awalnya dia bermaksud untuk tidur. Namun setelah berpikir, dia memutuskan untuk pergi ke klub malam. Dion langsung mencari Hendra, menanyakan keberadaan Cindy. Awalnya Hendra tidak bermaksud memberitahunya jika Cindy ada di sana. Namun Hendra khawatir jika Cindy mengetahui hal ini, dia akan marah. Siapkan satu ruangan, lalu suruh bos kalian datang mencariku. Aku mencarinya, ada masalah. Karena Hendra sudah memberitahunya, dia pun melakukan semuanya sesuai perintah Dion. Dia menyiapkan ruangan untuk Dion, lalu langsung pergi mencari Cindy dan memberitahu Cindy masalah ini. 2 menit berlalu, Cindy pun masuk ke ruangan itu. Dion, mengapa datang ke sini hari ini? Sesuai sikapmu, kamu akan menyuruh keluar mencarimu, kan? Cindy langsung duduk di depan Dion dan menatapnya. Malam ini Cindy berpakaian dengan seksi. Ini juga hal yang tidak dapat dihindari. Dia adalah bos klub malam dan harus melayani pelanggan. Jadi dia harus berpakaian seperti ini. Melihat baju Cindy, sebenarnya Dion sangat tidak suka dan sekarang Dion sudah cemburu. Karena Dion tahu Cindy melayani pelanggan. Jika Cindy berpakaian seperti ini, maka pasti sudah banyak orang yang melihatnya. Jadi dia pun sangat kesal. Walaupun Dion sangat kesal, tapi Dion tidak memperlihatkannya. Tadi Hendra sudah mengatakan padamu, kan? Hari ini aku datang karena ada masalah serius. Dion pun berbicara dengan serius, sama sekali tidak seperti Cindy. Namun melihat Dion membuat Cindy merasa Dion sedang mengejeknya. Cindy tersenyum sinis berkata, "Tidak tahu apa masalah serius yang dimaksud Anda, Pak Ketua Dion." Dion bahkan meragukan apakah Cindy mendengar jelas ucapannya. Kalau tidak, mengapa dia berbicara seperti ini? Jika seperti ini, aku akan langsung mengatakan kepadamu tujuanku ke sini hari ini. Dion melihat Cindy dan berkata lagi, "Hari ini aku datang untuk menanyakanmu apa yang terjadi kemarin. Asalkan kamu memberitahuku, aku pasti akan membantumu." Dion masih terlihat sangat serius, namun Cindy masih merasa jika kedatangan Dion hari ini hanya untuk mentertawainya. Karena sekarang Cindy sangat pasti jika Dionlah yang melakukan semua ini. Hal ini tidak akan berubah. Cindy tidak marah, namun intonasi bicaranya berubah. Dengan dingin berkata pada Dion, "Kamu tidak ada hal lainkah? Masalah kemarin, aku tidak ingin membahasnya lagi. Masalah apapun, kamu pasti sangat jelas. Mengapa harus berpura-pura lagi?" Begitu Cindy berkata, Dion sudah memastikan pemikiran Cindy. Berarti memang terjadi sesuatu pada Cindy, dan Cindy menganggap dirinya lah yang melakukan semua ini. Dan menurut pengecekannya, hal ini berkaitan dengan ibunya. Jadi dia harus mencari kejelasan tentang hal ini. Karena Dion tidak mungkin langsung menanyakan hal ini pada ibunya. Karena Dion sudah tahu jika semua ini adalah kesalahpahaman. Tidak ada gunanya lagi membahas ini. Dan mungkin saja akan membuat Cindy semakin menyalahkannya. Dion langsung mengubah topik. "Kita jangan membahas hal ini lagi. Sebenarnya hari ini aku datang untuk menanyakan bagaimana perasaanmu padaku sekarang. Jujur, sekarang aku sudah jatuh cinta padamu. Namun aku sangat jelas jika kamu masih belum bisa menerimaku." Setelah berkata, nada Dion semakin lembut. "Aku berharap kamu dapat melihat perubahanku. Aku sudah tidak seperti dulu. Aku harus melakukan apa agar kamu dapat menerimaku?"
Ucapan Dion ini terdengar lucu di telinga Cindy. Apa yang dia katakan tidak akan seperti dulu lagi. Jika sudah tidak seperti dulu, mengapa ada masalah seperti kemarin? Kelihatannya ucapan pria benar-benar tidak bisa dipercaya. Cindy bangkit perlahan dan duduk di samping Dion, menyodorkan tangan ke pundaknya dan meniup udara ke wajah Dion dengan merayu berkata, "Ketua Dion, apa maksudmu? Aku tidak mengerti." "Kamu seharusnya mengerti dengan maksudku. Aku berharap kamu bisa menerima kebaikanku. Lupakan semua hal yang terjadi dulu." Setelah Dion berkata, Cindy langsung berdiri dan menyentuh Dion dengan jarinya. Perlahan dia melewati Dion dan berjalan ke depan pintu. "Menerimamu bukan tidak mungkin. Aku harus mempertimbangkan dulu. Beri aku waktu 3 hari." Setelah berkata, Cindy mengayunkan tangan ke arah Dion dan berjalan keluar. Dion tersenyum dan duduk di ruangan, berkata pada dirinya sendiri, "Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku bisa jatuh cinta padamu. Walaupun kamu melukaiku, namun mengapa aku tetap tidak bisa melepaskanmu? 3 hari. Ini berarti kamu mungkin saja menerimaku dan aku sangat percaya diri." Dion mengira Cindy akan menerimanya. Namun yang tidak diketahuinya adalah Cindy sudah memiliki jawabannya tadi. Yang Cindy pikirkan sekarang adalah jika Dion selalu mengganggunya, mengapa dia tidak mengikutinya? Dan dengan begitu dia bisa memanfaatkan Dion. Mengenai mengapa Cindy belum menyetujui Dion, karena dia khawatir Dion akan merasa heran jika dia menyetujuinya begitu saja. Jadi Cindy memutuskan untuk menjawab Dion setelah 3 hari. Setelah melewati 3 hari, dia akan memberikan jawaban pada Dion. Dengan begitu Cindy bisa membalas dendamnya pada Elsa. Semua yang Elsa lakukan padanya, Cindy tidak akan pernah melupakannya. Kematian ibunya adalah luka terdalam di hati Cindy. Cindy yang sekarang benar-benar penuh dengan